Selamat hari Minggu, apa kabarnya adik-adik? Kakak berharap adik-adik semuanya dalam keadaan baik seperti kakak abang di tempat ini. Nah adik-adik, setelah seminggu kita beraktivitas, ada yang belajar, ada yang sekolah buat kakak-kakaknya yang sudah bersekolah, ada yang bantu mama papa, ada juga yang bermain. Nah tiba saatnya hari ini kita mau beribadah. Nah kakak kasih kesempatan adik-adik untuk menyiapkan Alkitab, alat tulis, kemudian buku catatan dan persembahannya. Yuk adik-adik disiapkan semuanya? Udah siap? Oh iya, kakak hari ini juga gak sendirian. Kakak ditemani sama Bang Nathan dan Kak Levina. Nah yuk, kalau sudah siap, kakak undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Ayo bangkit semuanya, kita mau nyanyi, kita mau puji Tuhan dengan penuh sukacita, dengan bergembira. Hari ini kita akan angkat satu pujian, Tuhan Allah di tengah kita. Yuk Bang. Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Itulah kenapa kita harus bersuka cita memuji Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita lanjutkan ibadah kita, ayo kita miliki sikap doa. Kita mau berdoa. Yuk adik-adik, lipat tangannya dan tutup mata. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada di surga, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan kalau Engkau beri hari yang baru bagi kami Tuhan, yang Kau jadikan bagi kami, dan kami ingin bersuka cita di dalamnya ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang selalu kami alami ya Tuhan. Sekalipun terkadang kami tidak mengerti, tapi satu hal yang kami tahu, Engkau tidak akan meninggalkan kami. Ya Tuhan, sebentar kami mau memulai ibadah kami ya Bapa. Tuhan berkati kami, adik-adik kami yang berada di rumah juga Tuhan. Urapi kami sehingga kami boleh bersungguh-sungguh di dalam beribadah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nama saya Ganda Tua Balance terus. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lesu. Yesaya 40 ayat 31. Nah adik-adik, sekarang kakak mau menyampaikan pengumuman untuk minggu ini. Pengumuman yang pertama, persembahan yang adik-adik kumpulkan hari ini bisa adik-adik setorkan ke rekening di bawah ini, atau adik-adik titipkan sampaikan ke Situawek, atau bisa juga adik-adik titipkan di kakak abang yang rumahnya dekat dengan adik-adik. Tapi jangan lupa adik-adik tuliskan persembahan sekolah minggu. Untuk pengumuman yang kedua, jadwal jimit masih seperti kemarin, yaitu di minggu kedua dan minggu keempat. Jadwalnya untuk Horong 1 dari Esther sampai kelas 1 SD jam 10 pagi. Sedangkan Horong 2 plus dengan kelas 5 jam 11. Untuk kelas 6 dan kelas 7
jam 1 siang, jam 13. Nah, itu demikian adik-adik pengumumannya. Nah, selanjutnya adik-adik, beberapa minggu ini kita terus belajar tentang pengakuan iman rasuli ya adik-adik ya. Nah, sebentar kita mau mendengar firman Tuhan masih tentang pengakuan iman rasuli. Kita akan sambut firman Tuhan hari ini dengan lagu pujian Aku Percaya, Kidung Jemaat 280 ayat yang 3. Adik-adik, apa kabar? Ya, semoga kita semua sehat-sehat ya adik-adik. Ya, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap? Ya, kakak yakin adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adik. Ya, kita berdoa. Lipat tangan, kita tutup matanya, kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan padamu Tuhan karena kasih penyertaan Tuhan hingga pada saat hari ini kami bisa berkumpul Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami agar kami dapat mendengarkan dengan baik dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapak, hadirlah Tuhan di rumah kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, kita buka Alkitab kita ya. Kita buka Alkitab kita, yaitu di Alkitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul di mana adik-adik? Iya, di Perjanjian Baru. Kita buka ya adik-adik ya. Sudah disiapkan ya Alkitab dan buku catatannya ya. Ya, kakak yakin pasti sudah disiapkan. Ya, kita buka ya adik-adik ya. Kita buka dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Kita sama-sama membacanya ya adik-adik. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Adik-adik yang kakak kasihi, hari ini kita akan belajar tentang pengakuan iman rasuli. Pada bagian yang ketiga, yaitu aku percaya kepada Roh Kudus. Kakak yakin adik-adik semua pasti hafal ya tentang iman rasuli kita. Nah, adik-adik kita sama-sama mengucapkannya yuk. Kita sama-sama ya adik-adik ya. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Amin. Nah, kita ulangi sekali lagi adik-adik. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik, kakak mau nanya nih, apa sih Roh Kudus itu? Ada yang tahu nggak? Apa sih Roh Kudus ya? Kayak pernah dengar gitu ya adik-adik ya? Iya, pasti adik-adik sering mendengar ya kata-kata Roh Kudus. Nah adik-adik, Roh Kudus itu adalah rohnya Allah. Rohnya kudus karena Allah adalah kudus. Roh Kudus menolong para murid Tuhan Yesus untuk memberitakan kabar keselamatan. Nah, adik-adik sekolah minggu yang kakak kasihi, ketika Yesus naik ke surga, para murid merasa sangat sedih karena akan ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selama ini telah menjadi guru mereka dan memberikan banyak pengajaran. Akan tetapi, Tuhan Yesus telah mengatakan sebelumnya kepada para murid, meskipun Yesus naik ke sorga, para murid tidak akan ditinggalkan sendiri. Karena Dia akan mengutus Roh Kudus untuk menolong mereka dalam memberitakan firman Tuhan. Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk berkumpul di Yerusalem, dan Roh Kudus akan dicurahkan kepada mereka. Roh Kudus turun atas mereka dan itulah disebut hari Pentakosta. Pentakosta yaitu hari turunnya Roh Kudus. Nah adik-adik yang kakak kasihi, dengan kehadiran Roh Kudus semakin bertambah banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Roh Kuduslah yang mengajarkan kita untuk melakukan hal yang baik dan benar. Nah, siapa yang mau dibimbing oleh Roh Kudus? Kakak yakin semua adik-adik pasti mau dibimbing oleh Roh Kudus. Roh Kudus mengingatkan kita adik-adik tentang perkataan dan firman Tuhan. Roh Kudus juga akan membimbing kita dalam perjalanan hidup kita di dunia ini. Roh Kudus juga akan menolong kita dalam doa-doa kita sehari-hari. Roh Kudus juga materai dan jaminan bagi orang yang percaya. Roh Kudus adalah kuasa untuk menjadikan kita menjadi saksi-saksi Tuhan. Kita adalah saksi Tuhan Yesus untuk memberitakan kebaikan dan kebenaran. Seperti yang telah Yesus ajarkan kepada murid-muridnya dan juga kepada kita. Kita tidak perlu takut untuk melakukan yang baik dan yang benar. Karena Roh Kudus akan membimbing dan mengajari kita untuk selalu berkata jujur, mau bersahabat dan mengasihi teman, menghormati orang tua, menghormati guru, dan selalu semangat dalam belajar. Seperti kita ketahui, adik-adik sekarang masih belajar secara online di masa pandemi COVID ini. Tapi kakak yakin adik-adik pasti semangat karena ada Roh Kudus yang akan membimbing adik-adik. Nah adik-adik, kakak mengajak adik-adik untuk bersama-sama kita mengucapkan Roh Kudus adalah Roh Tuhan yang kudus, yang selalu membimbing aku, membimbing kamu, dan membimbing kita semua untuk berbuat yang baik dan benar. Nah adik-adik, demikianlah firman Tuhan hari ini. Kita sama-sama berdoa, kita lipat tangan, kita tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini tentang Roh Kudus yang selalu menyertai kami. Kami percaya Roh Kudus akan membimbing kami dalam kehidupan kami sehari-hari untuk berbuat baik dan benar. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk teman-teman kami. Jika ada yang sakit, kiranya Tuhan menyembuhkan. Jika ada teman kami yang sedang bersedih, kiranya Tuhan menghibur mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk mama papa kami. Kiranya Tuhan juga memberikan kesehatan, Tuhan memberkati mama papa kami.
Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan berkati guru-guru sekolah minggu agar dapat memberikan pelayanan yang baik kepada anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk Sintua, pendeta kami. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan kepada mereka. Tuhan berkati pelayanan mereka agar dapat memberikan pelayanan kepada jemaat dengan baik dan benar. Tuhan Yesus, kami serahkan jiwa dan raga kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, sebelumnya ampuni dosa dan kesalahan kami. Amin. Puji Tuhan, adik-adik, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Hari ini kita masih belajar tentang pengakuan iman rasuli, terutama bagian yang ketiga, yaitu aku percaya kepada Roh Kudus. Nah, kalau Roh Kudus ada di dalam kita akan bersukacita dan bersemangat. Biasanya diekspresikan dengan nyanyian dan tarian. Nah, kita akan mengumpulkan persembahan hari ini. Sekarang siapkan persembahannya sambil kita menyanyikan Kukan Menari. Oke, yuk abang kita berangkat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan kalau kami sudah boleh mendengar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan boleh berakar, bertumbuh di dalam kehidupan kami masing-masing, terutama adik-adik kami. Sehingga kami sungguh dengan yakin bahwa kami percaya kepada Roh Kudus yang ada di dalam kami. Tuhan Yesus, terima kasih juga kalau kami sudah boleh mempersembahkan persembahan sebagian dari yang Engkau beri kepada kami. Tuhan berkati persembahan ini boleh menjadi berkat buat pelayanan gereja kami ya Tuhan. Biarlah pelayanan, khususnya pelayanan sekolah minggu, boleh semakin berkembang dan bertumbuh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan Tuhan persembahan kami ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Persembahan kami curahkan berkat-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
selamat hari Minggu. Sampai jumpa lagi minggu depan.